Pendidikan itu datanya itu BPS 10-15% Yes. per tahun. Itu artinya itu dalam 5-7 tahun itu angkanya itu akan double. Kebayang nggak kalau misalkan ternyata kita harus pensiun di usia 60, Ya. anak kita baru beres mandiri di 25, berarti kita cuma punya waktu 5 tahun doang buat mempersiapkan dana pensiun kita mungkin sekitar 20 tahun ke depan. Kita ulang ya, gue sampai kebelibet nih. Soalnya harus visioner, anak gue 3 lagi. Assalamualaikum, halo Sobat Syariah, selamat datang di Soul Talk. Nah, kali ini kita ada di episode spesial banget. Karena apa? Kali ini kita akan bahas banget tentang pendidikan anak-anak kita. Karena pasti sering banget loh kita berpikir tentang bagaimana memberikan terbaik buat anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, udah siap belum? Udah ready belum tuh kan? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu coach yang sudah banyak banget membantu keluarga di Indonesia dalam menyiapkan strategi terbaik dalam menyiapkan dana pendidikan buat anak-anak kita. Nah, kali ini kita akan bakal membahas tentang apa-apa yang ternyata bisa jangan-jangan bisa jadi bom waktu yang nanti bisa berdampak untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan, kita sambut dengan luar biasa, Coach Philip Mulyana. Yeay! Tos. Nah, mungkin Coach Philip boleh sapa dulu nih rekan-rekan atau Sobat Syariah yang menyaksikan podcast kita kali ini. Hai Sobat Syariah. Oke. Nah, Coach Philip, mungkin kita udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita sebenarnya. Nah, kita mau bahas nih ya, seputar dunia pendidikan. Nah, menurut Coach Philip sebenarnya kenapa sih masih banyak orang tua yang belum sadar bahwa biaya pendidikan itu bisa jadi bom waktu? Oke, pendidikan kan panjang ya. Betul, panjang banget. Dari umur 4 mungkin kalau misalnya dia TK, atau mungkin kadang-kadang ada yang umur 3 juga udah sekolah, Ya. sampai dia umur 23, 22. Ya, Kalau 22. lancar. Betul. Kalau lancar ya. Running well tuh ya. Kalau running well ya kan. Nah, kebanyakan ya akhirnya jadi kayak flowing aja gitu, ya udah follow the flow Go aja. with the flow aja. Iya, go with the flow aja gitu. Tanpa strategi? Tanpa strategi ya. Oke. Kayak kita dapat tagihan bayar gitu. Tapi kan lama-lama makin mahal. Betul. Ya kan? Jadi nggak sadar lama-lama makin mahal. Tahu-tahu tuh biasanya gap paling gede tuh antara seudah SMA sama kuliah. Itu udah gapnya jauh banget. Iya. Biayanya mahal banget. Biaya kuliahnya mahal, yes. Terus udah gitu biasanya ada biaya lain-lain juga kan. Antara mungkin sekolahnya harus di luar kota. Ya. Terus udah gitu butuh gadget juga, mungkin Betul. apa, Living cost transportasi, otomatis living ya? cost pasti gitu. Jadi tiba-tiba kaget biasanya pada saat SMA ke kuliah. Oke. Gitu. Nah, Sobat Syariah, kita lanjut pertanyaan kedua nih. Nah, kalau harus memilih satu langkah yang paling krusial, apa yang wajib dilakukan orang tua sejak anak lahir terkait dengan dana pendidikan? Yang Paling krusial. Ya. Rencana ini mundur harusnya. Jadi kuliahnya dulu, baru SMA, SMP, SD. Planningnya justru buat Mundur. kuliahnya dulu. Kuliahnya dulu, gitu. Kenapa? Karena gini, kita itu sekolahin anak selalu berdasarkan dengan taraf hidup kita sekarang. Ya, Oke. jadi misal sekarang gue masih kerja nih, terus di gitu mampunya misal, let's say sekolah internasional deh, ya. Terus ya udah semakin lama kan semakin ya udah kita mampu bayar. Tapi kan kita sebagai manusia itu ada masa produktifnya. Betul. Ya kan? Kalau misalkan seseorang umur 30, dia punya anak, baru lahir nih, berarti pada saat anak itu beres kuliah, berarti dia 23 tahun lah. 23 tahun berarti 53. 53 tahun. Ya kan? 53 tahun berarti kan. Kalau lancar Betul. menuju pensiun, ya kan. Nah, biasanya tuh karena semakin lama produktivitas semakin turun, itu beresiko lama-lama antara dia masih kerja lagi atau tidak, ya kan? Buat si orang tuanya Ya, kalau resikonya. misalkan dia bisnis misalkan, apakah dia masih bisa selincah dulu? Ya. Ya kan, pasti jadi human capital itu kan turun kan, Betul. lama-lama kan semakin berumur. Nah, kita tuh kadang-kadang nggak sadar di situ. Jadi kita biasanya, oh ya udah semampunya gue sekarang di sini, ya nanti 10 tahun lagi gue mampu, benar mungkin. Tapi ada risikonya bertambah lama-lama, ya kan. Jadi biasanya tuh Usia lah, kondisi kita Betul. nggak tahu orang tuanya ya. mendingan kuliahnya dulu. Kalau kuliahnya Dibalik tuh. udah settle, bisa tuh ntar planningnya lebih enak ke belakang. Karena biasa SD kan masih murah. Ya. Ya kan, kuliah itu lebih mahal dan semakin panjang kita invest dan menyiapkan semuanya, semakin murah sebenarnya.
Oke. Biaya itu makin murah. Pada saat kita sudah menyiapkan semuanya. Betul. Dan itu di reverse ya, berarti justru yang kuliah dipersiapkan lebih awal. Betul. Termasuk living cost dan lain-lain. Sobat Syariah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Sobat Syariah nih ya. Nah, ada pertanyaan nih buat Coach Philip. Sebenarnya menabung itu cukup nggak sih? Karena ternyata kita butuh strategi untuk melakukan inflasi pendidikan, yang ternyata inflasi pendidikan itu nggak sedikit, Coach. Iya, betul. Berat sih ya kalau nabungnya. Jadi gini, inflasi pendidikan itu datanya itu BPS 10-15% Yes. per tahun. Itu artinya itu dalam 5-7 tahun itu angkanya itu akan double. Jadi kalau misalkan sekarang kuliah di universitas 4 tahun ini misal 200 juta. Oke. Berarti 5-7 tahun ke depan itu 2 kali lipat, 400 juta. Oke. Ya kan? Itu kalau misalkan 7 tahun. Ya. Ya kan? Kalau misalkan ternyata 10-14 tahun berarti double lagi. Wah. Gitu kan? Jadi nabung cukup nggak sih? Nggak cukup ya, terus terang ya. Nggak cukup sih. Jadi perlu instrumen yang lain sebenarnya. Banyak instrumen yang bisa kita pilih sesuai sama risk profile kita juga. Instrumen itu kan banyak ya. Kalau misalkan mau invest bisa invest sendiri. Terus udah gitu ada asuransi pendidikan juga. Terus ada macam-macam lah. Banyak gitu. instrumen buat pilihannya ya. Banyak. Tapi kalau misalkan nabung doang sih nggak cukup sih. Nggak cukup. Habis dimakan inflasi. Betul. Apalagi kalau misalkan udah tinggal kayak, wah tinggal 5 tahun lagi anaknya kuliah nih, harus ngapain nih gitu. Nggak bisa. Short term berarti ya? Ya, short term nggak bisa, susah. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman siapin dari sekarang tuh ya, karena emang inflasi gila banget. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih dari Sobat Syariah, yaitu bagaimana cara menyusun strategi dana pendidikan yang realistis nih Coach, terutama untuk keluarga dengan penghasilan pas-pasan nih Coach. Oke. Jadi gini, kalau misalkan buat dana pendidikan, itu kita butuh 2 instrumen. Ya kan? Satu investasi itu untuk dapetin dana dari, misalkan butuh 400 juta, ya dapetin dananya itu 400 juta tuh, ya kan? Nah, itu yang pertama. Tapi kan kalau misalkan kita ngumpulin dana pendidikan, itu kan nggak setahun 2 tahun. Iya. Biasanya kan, apalagi kalau misalkan tadi kita ngomong dari anak kecil harusnya kuliah dulu kan? Benar, dibalik tuh. Betul, berarti kan itu belasan tahun. Selama belasan tahun itu, kita kan berarti harus disiplin untuk investasi. Betul. Pada saat kita investasi, itu kan berarti kita dapat dari income kita. Kita harus tetap kerja, berarti kan. Nah, instrumen yang kedua itu adalah asuransi. Kenapa? Supaya pada saat kita nggak bisa kerja karena alasan apapun, sakit kritis atau meninggal, itu paling nggak ada asuransi yang bisa memproteksi. Jadi apapun yang terjadi, anak ini bisa sekolah nih, gitu. Jadi 2 instrumen itu tuh harus dilengkapin banget. Jadi Betul. investasi juga karena tabungan nggak bisa ya. Dan yang kedua asuransi karena untuk preventif ya, kalau misalnya ada risiko yang terjadi gitu ya Coach. Betul. Antara itu dipisah atau ya beli kayak asuransi pendidikan juga bisa. Oh, sekaligus tuh asuransi yang tujuannya pendidikan. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita investasi, investment itu kan tidak boleh dijamin hasilnya. Jadi kita misalkan invest di reksadana atau di saham selama 15 tahun. Itu tuh kita nggak pernah bisa dijamin hasilnya berapa. Ya, jadi bisa kalau kita lagi hoki hasilnya di atas dari oke banget ya kan? gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak hoki ya berarti hasilnya turun di bawah dari ekspektasi kita. Betul. Gitu. Kadang bisa di bawah benchmark gitu. Betul, kalau misalkan investasi bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak asuransi pendidikan segala macam, itu kan hasilnya pasti ya. Oke. Gitu. Jadi itu bisa jadi opsi juga sih. Yes, itu otomatis dalam satu platform tapi ada asuransinya dan untuk pendidikannya juga lebih manfaatnya pasti. Jadi hasilnya tuh duitnya akan keluar pasti berapa-berapanya. Sesuai gitu ya. Oke, jadi lebih guaranteed ya. Luar biasa. Oke. Thank you Coach. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima buat Sobat Syariah. Pesan paling kuat dari Coach untuk para orang tua yang masih merasa nanti aja mikir biaya sekolahnya. Oke. Jadi gini. Ada ya. Oke, jadi gini. Basically semua orang pasti pengennya pensiun. Ya kan? Kalau misalnya kita pensiun, itu berarti kita harus beresin dulu tugas kita sebelum pensiun dong. Kebanyakan dari karena aku juga financial advisor, jadi kebanyakan dari case yang aku dapat itu adalah kalau misalkan lu nggak beresin sebelum pensiun lu akan mundur. Contoh misal, kita sekolahin anak sesuai dengan kemampuan kita sekarang. Betul. Tapi kan semakin lama semakin mahal, inflasinya makin tinggi, income kita biasanya tuh nggak ngejar sampai segitunya. Oke, mau investment dan segala macam tetap aja kita tetap akan ngejar-kejaran. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita selalu ngikutin dengan lifestyle kita
dengan kemampuan kita sekarang tanpa kita planning the big picture-nya, kita akan kejar-kejaran sama dana pendidikan doang, ujung-ujungnya. Oke? Malah pensiunnya nanti Betul. terganggu ya. Balik lagi deh, sekarang gini, umur 30 baru punya anak misal. Ya. Lalu anak itu kan biasa mandiri usia 55, 25 tahun berarti. Ya. Umur 25 umur 25 tahun. tahun berarti si pencari nafkahnya usia Pensiun tuh 55. 55. Ya kan? Kebayang nggak kalau misalkan ternyata kita harus pensiun di usia 60, Ya. anak kita baru beres mandiri di 25, berarti kita cuma punya waktu 5 tahun doang buat mempersiapkan dana pensiun kita mungkin sekitar 20 tahun depan. Karena semua habis buat pendidikan. Betul. Pendidikan atau menopang mereka kan bukan cuma pendidikan doang loh. Abis beres kuliah, itu mereka harus tinggal biasanya. Masih butuh kos dari kita. orang Betul, tuanya. ya kan? Nggak bisa berdiri di kaki sendiri biasanya. Betul. Terus udah gitu, setelah itu nikah. Ya. Harus bayarin dong. Bener tuh modal tuh. Modal itu. Udah gitu nikah harus punya rumah dong. Ya. Kalau misalkan dia mampu, Ya. ya kan? Oke, beres. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 diperpanjang berarti kan. Betul. Kalau anaknya 2, 3. kalau anaknya 3. Oke. Makanya gue setiap kali ditanya kenapa anak lu cuma 1, ya nggak visible soalnya. Aduh, Gitu. Gue dong kelas yang 3 nih. Saya nggak mampu punya anak banyak-banyak. Aduh, langsung nih ya, puter-puter nih ya. Oke. Thank you coach. Aduh. Oke. Itu cukup kuat kan? Itu kuat. kena ya gue juga nih. Aduh. Nah, teman-teman luar biasa banget kan ya Sobat Syariah ya. Diskusi kita kali ini bersama Coach Philip tentang dunia pendidikan ya. Bagaimana menyiapkan dana pendidikan yang ternyata bisa jadi bom waktu dan berdampak bahkan buat pensiunnya para orang tua tuh. Oke, jadi buat anaknya 1, 2, 3, pokoknya semuanya harus siapin deh. Oke, daripada nanti gimana Coach ya. Kalau gitu mungkin Sobat Syariah jangan lupa ya bahwa Soul Talk itu selalu tayang di setiap Jumat jam 5 sore ya. Nah mungkin untuk kali ini teman-teman itu pertemuan kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Untuk itu saya pamit undur diri, saya Teddy. Saya Philip Puliana. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Soul Talk berikutnya. Yeay, dadah. Sobat Syariah, seru kan episode tadi? Tapi jangan lupa ya untuk kepoin video-video kita yang lainnya di playlist YouTube Prudential Syariah Indonesia.